Data dulu ini kebanyakan makalah. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini yang terakhir kemarin ya, kayak di sini ya. Jadi membangun anak seperti membangun perumpamaan membangun rumah. Ada rancang bangun, ada bahan utama, ada pekerja, ada pemodal, dan ada akses. Kalau di antara ini semua yang paling penting yang mana? Semua penting ya, tapi yang paling utama yang membuat dia harus ada. Ya, kalau menurut saya yang paling utama yang ini, pemilik modal. Jadi harus ada oksigen, sama harus ada akses. Ini kalau dua-duanya nggak ada, ya nggak bisa bangun, gitu ya. Yang ketiga baru genetik, yang keempat bahan utama dan pekerja. Itu tuh prinsip. Baik, ini yang kemarin, sekarang saya teruskan di definisi ya. Ini udah establish definisi ini, bahwa ini definisi, sebentar, dari RCOG. Kegagalan janin mencapai potensi genetik pertumbuhan ini, jadi definisinya bersifat prinsip, bukan bersifat untuk apa dong namanya, batasan-batasan ya, hanya bersifat prinsip. Untuk itu kita butuh data yang penilaian sebelum prinsip-prinsip lain atau pengetahuan lain ya. Ini saya membatasi potensi genetik pertumbuhan. Apa yang disebut potensi genetik pertumbuhan? Itu sesuai dengan rancangannya, rancang bangunnya, dan sesuai dengan misinya. Maka kita akan melihat bahwa ini kalau dalam suatu populasi yang sama, ada grafiknya, maka dia akan menjadi seperti itu ya. Yang dianggap normal nih, kalau menurut kita yang karena penelitian, seringkali dianggap normal yang di sini ya. Yang ini persentil 95 ke atas, ini persentil 90, persentil 5 gitu ya. Dan ini yang kita anggap sebagai populasi sejenis. Yang inilah akan dimasuk dalam potensi genetik. Dan kalau populasi sejenis ini dimasukkan dalam grafik, maka akan menimbulkan satu grafik yang kita anggap grafik populasi umum. Jadi kalau membaca grafik ini harus tahu bahwa ini adalah grafik untuk populasi sejenis yang diperiksa saat itu, yang diteliti. Gitu ya, misalnya grafik yang diteliti oleh Hadlock, artinya di Amerika sana, diteliti oleh kemarin sama Dr. Amanda, itu artinya grafik yang di sini, gitu ya. Mau dipakai yang mana, boleh pilih. Tetapi perbedaan grafik ini, perbedaan populasi ini membuat perbedaan-perbedaan dari batasan atau definisi. Maka akan banyak definisi yang dipakai. Nah, untuk itu maka kita boleh milih. Nah, kemarin ya jadi disebut ini ya, potensi genetik pertumbuhan itu sama dengan grafik tersebut. Ini ada definisi PGT dari berbagai literatur. Ada banyak ya, ada banyak dari bahkan dari sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat ada yang dipakai, ada yang menggunakan AC, ada yang pakai persentil 10 gitu ya. Ada yang menggunakan berat badan gitu, ada AC lagi. Terus kita mau pakai yang mana? Nah, terakhir tahun 2016 ini ada konsensus ya. Ini kesepakatan ya. Nah, kesepakatan ini diambil, ini aja sebetulnya nggak sepakat-sepakat banget, tetapi udah lumayan bisa dipakai ya. Kalian mau pakai kesepakatan ini boleh. Bagaimana kesepakatan tersebut ya? Untuk definisinya begini ya. Dia membedakan antara onset dini dan onset lanjut. Itu dibedakan. Kemudian ada parameter bersifat
soliter dan parameter yang bersifat kontributor. Ini batasannya 32 minggu. Ini yang disebut soliter adalah kalau dia sendiri cukup mendiagnosis PJT meskipun semua parameter lainnya normal. Itu cuma satu aja bisa. Kalau yang parameter distrik kontribusi ini memerlukan parameter abnormal lainnya. Gitu ya. Nah, dia membedakan. Untuk awitan dini yang disebut soliter kalau AC atau TBJ di bawah persentil 3 atau adanya absent and diastolic flow dari arteri umbilikalis. Ini soliter nih. Jadi kalau ada satu diagnosis ini saja cukup membuat dia diagnosis PJT. Walaupun bayinya nggak kecil nih. Kalau cuma ada absent and diastolic, ya, tetapi nggak lama kemudian akan kecil, dianggapnya begitu ya. Kalau kontribusi bisa pakai AC, TBC, dia batasannya persentil 10 dikombinasi dengan PI arteri uterina, ini lihat tadi ya, pakai arteri uterina, di atas persentil 95, dan atau PI AU, arteri umbilikalis, ya, di atas persentil 95. Nah, jadi dia nggak bisa sendiri, kalau ada persentil 10 harus ada yang ini. Gitu. Itu untuk awitan dini di bawah 32 minggu. Kalau awitan lanjut, itu kira-kira hampir sama, ya, seperti ini. Dia nggak pakai absent and diastolic. Kemudian minimal 2 dari 3 kondisi berikut. AC-nya di bawah persentil 10. Lihat nih ya, AC atau TBC memotong 2 kuartil. Ini artinya adalah kalau saya menyebutnya sebagai deselerasi laju pertumbuhan. Ya, nih yang ini. Ya. Kalau ini CPR itu artinya menggunakan arteri umbilikalis dan arteri cerebrimedica. Atau kalau hanya dengan ini saja, arteri umbilikalis saja di atas 95. Jadi minimal ada 2 dari sini, ya. Itu udah cukup untuk menentukan kontribusi. Ya, biasanya sih dipakai kalau ini nih yang parameter kontribusi ini kalau tidak ada kalau persentilnya masih sekitar 10 ya. Tapi kalau di bawah persentil 3 ini udah yakin tanpa perlu adanya tanda-tanda lain. Saya setuju dengan itu ya. Karena sesuai dengan penelitian saya, yang sebagian PJT yang bermasalah itu semuanya di bawah persentil 5. Baik. Kenapa dipakai persentil 3? Ini kalau kita lihat angka kematiannya itu kalau persentil 3 nih jauh di atas ya, tinggi besar. Ya. Sedangkan kalau persentil 10 tuh angka kematiannya paling rendah. Gitu. Jadi semakin rendah persentil maka angka kematian semakin rendah. Nah, ini kan sangat tergantung dari demografi atau kebijaksanaan atau fasilitas di rumah sakit di tempat tersebut. Nah, maka ada yang menggunakan persentil 3. Saya sendiri nggak setuju sih kalau persentil 3 kalau untuk Indonesia nggak cocok. Saya menggunakan persentil 5. Nanti ada yang definisi review dari saya. Kemudian kalau kita lihat ada banyak banget penelitian yang menggunakan AC atau ACGV. AC adalah abdominal circumference, ACGV adalah abdominal circumference growth velocity. Ini artinya bahasa Indonesianya laju pertumbuhan lingkar abdomen. Gitu ya. Ini ada banyak penelitian menggunakan itu, jadi atas dasar penelitian-penelitian ini dan cukup akurat, saya mulai menggunakan ini untuk kasus-kasus atau penanganan atau pemeriksaan karena punya beberapa kelebihan antara AC dan ACGF. Ini kenapa pakai AC? Karena cara pengukurannya relatif mudah ya. Parameternya tunggal, tidak memerlukan formula atau rumus. Jadi kalau kamu mencari TBJ, taksiran berat janin, itu pasti pakai rumus. Gitu ya. Mau yang rumus hanya menggunakan AC juga bisa, kan ada tuh rumus tunggal ya. Jadi hanya menggunakan AC ditentukan TBJ bisa. Atau menggunakan 2 parameter AC dengan DBP
atau juga AC dengan DBP, dengan HC, dengan FL. Pasti pakai rumus. Dan penggunaan rumus itu mempersulit atau membuat jadi tidak akurat karena tiap orang tidak sama menggunakan rumusnya. Itu. Yang kedua, banyak parameter yang diukur. Ya, jadi semakin banyak parameter yang diukur, semakin kemungkinan terjadi bias atau kesalahan. Kemudian ini laju pertambahannya relatif tetap pada seluruh usia kehamilan, kurang lebih kira-kira, kemarin saya udah bahas ya, kurang lebih sekitar 10 mili per minggu, dan sensitif terhadap perubahan berat badan. Ya, sangat sensitif. Jadi kalau ibu makannya jelek saja, dia langsung turun nih. Nanti ibu baik, dia bisa naik lagi. Sedangkan kalau kita menggunakan DBP atau HC, itu tidak sensitif. Akan terlihat dengan jangka waktu yang panjang. Baru bisa terlihat. Kalau ini dalam waktu 1 minggu sebetulnya bisa terlihat. Ini ya, kalau kita lihat grafiknya naik, gitu, lurus saja. Ya. Nih, mendekati garis lurus ya. Mendekati garis lurus. Saya nggak bisa bilang lurus, tapi dia mendekati garis lurus. Kalau lihat angka-angka ini, kita lihat yang di persentil 50 saja ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini terus ya. Jaraknya tiap minggu naiknya 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kira-kira rata-rata kalau dihitung sekitar 10 mili. Nah, ini suatu bentuk kemudahan kalau kita menggunakan AC. Maka saya jarang banget sekarang menggunakan diagnosis TBJ untuk mendiagnosis laju pertumbuhan. Saya menggunakannya AC. TBJ tetap saya ukur, biasanya terutama untuk menjawab pertanyaan pasien. Dok, anak saya beratnya berapa? Gitu kan. Kita jawab beratnya kira-kira. Kalau saya jawab ini, bro, gimana laju bayi saya? Enggak, bagus Bu, AC-nya 300. Dia bingung membayangkannya AC 300 kayak gimana ya? Karena yang umum dipakai adalah berat ya. Baik, tetapi tentu saja untuk kita yang melakukan analisa, boleh kita menggunakan pilih aja. Saya lebih senang menggunakan AC, dan ini memang lebih gampang. Ya. Maka untuk berikutnya, AC menjadi pilihan dalam melakukan diagnosis TBJ, diagnosis pertumbuhan janin ya. Ini contoh ya. 31 minggu. Kalau kita lihat langsung diukur nih. Ini USG-nya agak bagusan ya dibandingkan dengan yang kemarin saya kasih contoh. Jadi begitu kita ukur AC, maka akan keluar angkanya, dia akan langsung keluar. Ini kalau angka 229 mili ini sesuai dengan persentil 50 untuk di usia 27 minggu. Dan kalau di usia 31 minggu, dia adalah di persentil 23. Jadi jelas bayi ini kecil. Ya, nggak ragu lagi gitu. Nah, terus kalau lihat HC per AC-nya 1,2, itu jelas menunjukkan asimetrik. Karena normalnya di bawah 1,2. Kalau untuk usia kehamilan 31 minggu. Kalau untuk usia aterm di bawah 1,1. Gitu ya. Jadi dengan mengukur ini saja lebih mudah dan lebih akurat. Ini contoh, kalau kita lihat, pasien ini pasien yang sama ya, benar sih pasien ini ya. Pasien ini aku ukur di 31 minggu, hasilnya ini. Tapi dia sebetulnya punya pasien yang pemeriksaan serial sebelumnya di usia 19 minggu. Ya. Ya, ini ya. Ini namanya AC. Ini namanya AC. Ya. Kalau pakai ini kita nggak bisa menilai ini AC-nya normal, ini AC tidak normal, tapi diantaranya terlalu jauh, gitu. Nah ini yang dipakai ACGF. Ya. Ini dihitung dari sini ke sini 7,25 per minggu. Ya. Jelas di bawah. Normalnya kan batas bawahnya sekitar berapa kemarin aku bilang 8,5 mm per minggu ya. Ya ini 7,5 udah pasti dia deselerasi ini. Kalau diterusin, ya pasti diserasi terus, gitu. Bahkan fatal akibatnya. Ya. Baik, ini yang disebut AC dan ACGF. Kalau bahasa Indonesianya lingkar abdomen dan laju lingkar abdomen, gitu saja. Ya. Terus ini apa nih? Aku nulisnya lupa.
Oh ya, ini lengkap ya. Jadi AC-nya di persentil 3, terus ada deselerasi AC dan memotong 2 kuartil. Kuartil apa sih? Per 4 ya. Jadi kalau ini dibagi 4, satu ini dibagi 4, ya ini 2 ini. Dia memotong tuh. Tadinya di atas sini, di atas persentil 50 sampai di bawah persentil 25 ya, di bawah persentil 10. Memotong 2 kuartil. Masuk kategori PJT. Baik. Jadi definisi PJT kalau dari saya ini ya, ditandai dengan lingkar abdomen di bawah persentil 5. Saya menggunakan persentil 5 bukan persentil 3. Ini untuk kondisi yang saya sering periksa di Indonesia, tapi tidak harus kamu mengikutinya. Mau pakai persentil 3 juga boleh, mau pakai persentil 10, tapi kalau persentil 10 ada syarat lainnya. Gitu ya. Kalau di bawah persentil 5 ini udah soliter nih. Sedangkan kalau yang lingkar abdomen di bawah persentil 10 dengan minimal 1 parameter abnormal. Apa itu parameter abnormalnya? Kemarin sudah kita bahas, yaitu laju pertumbuhannya, proporsi janin, volume amnion, dan aliran darah. Jadi ada satu dari ini yang tidak normal, maka masuk dalam definisi tersebut. Oke, yang ini ya, laju pertumbuhan itu ada 3, deselerasi ACG, laju lingkar abdomen, memotong 2 kuartil, atau AC tidak bertambah dalam pemeriksaan serial. Pemeriksaan serialnya berapa? Di buku-buku bilangnya 2 minggu ya. Tetapi kalau aku bilang dalam 1 minggu saja AC tidak bertambah, cukup untuk kita bilang sebagai suatu bentuk adanya penurunan laju pertumbuhan. Baik, itu definisi. Ya. Waduh, nama saya nih. Ini bikinan saya. Kamu mau ikutin boleh, enggak juga nggak apa-apa karena ini belum apa namanya? Belum dirilis ya. Belum dipublikasi gitu. Dia hanya sekedar saya untuk memudahkan aja. Ya, ini udah saya pakai cukup lama sih di beberapa tahun yang lalu. Cuma karena sekarang lagi dipresentasikan, jadi itu saya bilang nih bikinan saya nih gitu. Klasifikasi baik. Kemarin udah dibahas ya, jelas satu ya. Klasifikasi pertama adalah mengenai janin kecil. Janin kecil dibagi 4, yaitu preterm, kecil masa kehamilan, KMK, PJT, dan kecil anomali. Ini yang kita bahas yang klasifikasi PJT. Ya. Klasifikasi PJT dibagi dari waktu terjadinya, tadi sudah ada penyebabnya, kemarin sudah saya bahas, banyak juga, dan derajat keparahan. Ini yang belum. Ya, nanti akan dibahas. Ini yang tadi sudah dibahas 32 minggu. Kenapa sih basicnya 32 minggu ini penting banget? Seperti ini. Ini late onset, fetal onset. Ini yang mengemukakan sekitar tahun 2012-2013 ini ya grupnya orang dari Barcelona nih. Sampai sekarang dia masih diikuti oleh banyak institusi di Eropa ya. Si Figueras sama Sanchez sama Edward Gratakos ini grup dari Barcelona. Terus ini penelitian yang paling baik. Kenapa menggunakan data 32 minggu? Ternyata waktu dia melakukan penelitian dengan sekitar 600 kasus itu kalau dilihat walaupun dia bayinya kecil, maka yang di usia kehamilan kurang dari 32 minggu itu lebih banyak mengalami tidak normalnya arteri umbilikalis, sedangkan yang di atas justru malah kebalikannya. Justru dia kebanyakan arteri umbilikalisnya normal. Nah, maka atas dasar itu dipakai kriteria batasannya itu sekitar 32 minggu ya. Ada satu lagi institusi yang bilangnya 31, bahkan ada yang bilangnya 32. Jadi sekitar segitu. Batasan dari yang disebut late onset sama early onset. Ini Figueras ya.
apa aja sih yang disebut early onset, masalahnya di mana, ya. Ini ya, memang beda, banyak sekali penelitian mengenai ini, termasuk patologi plasentanya juga beda, gitu. Saya akan membahasnya dari secara patofisiologi dulu ya. Baik, kita lihat, kita mengenal pertumbuhan itu dari bawah sampai atas. Ini dibagi-bagi secara garis besar. Satu adalah disebut hiperplasi dan hipertrofi, gitu ya. Ini yang hiperplasi, yang ini yang hipertrofi. Sebetulnya batasnya nggak jelas, nggak bisa dibatasin bahwa kalau trimester 1 hanya hiperplasi, nggak ada hipertrofinya. Enggak, ya ada hipertrofinya juga, cuma sedikit. Ya, kebalikannya di semester 3 dominannya hipertrofi, hiperplasinya juga tetap ada, tetapi dia lebih sedikit gitu, lebih banyak yang di hipertrofinya. Dan di antara ini adalah hiperplasi dan hipertrofi. Apa bedanya? Kalau ada yang lupa, ini saya kasih ingetin lagi. Yang disebut hipertrofi adalah membesar ya. Jaringan atau sel karena volume. Jadi ininya membesar, stromanya membesar. Sedangkan kalau hiperplasi itu pembelahan, jadi makin banyak. Ya, jadi ini jumlahnya makin banyak, ini hipertrofi volume. Ya, basicnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah penambangan sel. Orang menyebutnya proliferasi. Kalau di sini enlargement atau pembesaran, penambahan volume. Ini punya hal yang berbeda. Jadi kalau ada PJT di sini, ya jelas yang terjadinya di bawah ini, maka akan lihat dia kecil karena jumlahnya atau jaringannya sedikit. Ya. Kalau yang ini kebalikannya, ya. Kecil karena volume atau sel jaringan sedikit. Mana yang lebih baik? Untuk itu kita lihat berikutnya ya. Ini adalah gambaran dari anak-anak atau orang dewasa malah akibat kegagalan hiperplasi atau gagal hipertrofi ya. Ini dulu deh. Ini kalau kita anggap ini normal, yang disebut wasting itu bahasa Indonesianya kurus. Ya, dia tingginya normal, dia kurus. Stunting ini dia kecil dan kurus. Nanti ada yang kombinasi keduanya, stunting dan wasting, gitu. Kemudian ada juga yang disebut underweight, ya berat badan rendah untuk usianya, dan juga overweight. Jadi jangan salah bahwa overweight ini merupakan salah satu efek dari masalah hiperplasi dan hipertrofi dan juga masalah malnutrisi. Bukan yang kecil doang. Di antara ini kalau menurut saya yang paling menderita yang ini. Kecil, kurus, hitam, tengil lagi gitu kali ya. Oke. Ya. Baik, jadi kalau ini saya taruh di sini, nah gitu ya, dia pertumbuhan normal, maka dia jadi normal. Kalau dia terjadi di PJT masa hipertrofi, ya dia kurus. Tapi tetap yang lain-lain jumlah selnya normal. Nah kalau dia terjadi di sini, maka dia jadi stunting. Ini udah parah nih, gitu. Nah kalau dia mengalami dari awal sampai akhir, dia mengalami masalah hiperplosi dan hipertrofi, maka stunting dan wasting, kecil dan kurus. Nah kalau dia yang ini, kita lihat, di sini mengalami fetal programming, kemarin udah bahas fetal programming, suatu bentuk adaptasi, maka dia akan menjadi anak yang underweight atau kebalikannya, menjadi overweight. Bisa dua-duanya nih. Ya. Tergantung masalahnya atau di mana yang menjadi masalah. Ini kira-kira gitu. Terus apakah ini berhenti sampai di sini? Enggak. Masalahnya lebih berat lagi. Ya. Bukan sekedar ukuran yang kecil. Nih. Ya. Jumlah nefron itu kalau di manusia itu sekitar 900.000 sampai 1 juta nefron dalam ukuran dewasa. Lah kalau dia ternyata mengalami hambatan gagal hiperplasi atau gagal proliferasi, ya jumlahnya jadi sedikit. Ya. Reduksi jumlah nefron.
Akibatnya dia risiko gagal ginjal, gangguan chronic kidney disease yang dini. Ya. Ini makalahnya udah banyak, ya. Ini salah satunya saya sampaikan saya di sini. Kemudian ini contohnya baru kemarin nih, baru kira-kira minggu lalu ya, saya mendapatkan kasus ini. Jadi ada satu perawat yang dia mengalami gagal ginjal. Usianya mungkin 26 tahun, 25 tahun, belum nikah. Jadi dia harus dilakukan cuci darah. Saya lihat hasil labnya, oh ya benar nih, rusak nih ginjalnya gitu lah ya. Dia diskusi dengan dokter ginjalnya. Dokter ginjalnya nggak bisa menyimpulkan kenapa dia begini, kenapa bisa terjadi gangguan gitu. Terus kan karena ngobrol sama saya pertanyaan saya sederhana aja pada dia. Enggak nih, mungkin kau lahirnya kecil kali ya, saya bilang gitu kan. Terus dia langsung bilang, iya dok, saya lahirnya kecil dok, 1800 gitu ya. Nah, oh ya, jadi itu adalah salah satu kemungkinan jika kita menghadapi masalah-masalah PJT yang terjadi di masa hiperplasi, gitu ya. Bukan itu doang, ini sel beta, ya. Sel beta ini kira-kira sekitar 70% dari jumlah seluruh sel ada di Pulau Langerhans, ada alfa, ada beta. Ya. Bisa mengalami reduksi, dan kalau dia reduksi ya jelas risiko meningkat untuk jadinya sindrom metabolik, obesitas, DM karena insulinnya produksi rendah. Ini, ya. Maka dia bisa menjadi overweight, bisa menjadi underweight gara-gara ini. Ya. Itu baru sel beta. Ya. Kalau sel alfa, lain lagi nih, glukagonnya rendah, maka lebih banyak dia kurus. Ya, ini berlawanan dengan insulin. Maka kita lihat ada anak-anak, atau mungkin bahkan sampai dewasa, dok saya ini nggak pernah gede-gede, dulu kecil-kecil aja terus, mau dikasih makan apa aja juga kecil. Gitu ya. Jangan-jangan ini permasalahannya. Ada reduksi sel-sel yang memang seperti itu. Tunggu, baterainya habis. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sekalian tanya ya. Boleh. Takut lupa. Boleh tanya. Gitu ya. Ada lagi. Nih, di optot miokardial. Ya. Ini juga gitu sama. Kalau gagal hiperplasi ya jadi jumlah mengalami penurunan jumlah miokardial. Efeknya apa? Kardiomiopati, gagal jantung dini, banyak nggak saat ini? Lumayan, banyak. Gitu. Nah, kalau yang tadi 3 itu urusannya urusan diri sendiri. Nah, ini yang paling kacau nih, urusannya berhubungan dengan banyak orang nih. Ya, reduksi jumlah neuron. Efek sampingnya adalah makanya kalau ini sedikit ya, hambatan kecerdasan, gangguan tingkah laku, demensia yang sifatnya dini. Semuanya. Ya. Nah, ini yang menjadi ini masalah besar nih kalau ini terjadi nih, ya. Maka kalau kita lihat sistem tubuh melindungi jumlah neuron ini mati-matian gitu. Banyak sekali sistem dari tubuh kita yang melindungi supaya neuronnya tetap jumlahnya tidak kurang. Tapi kalau misalnya nggak ada perbaikan, ya tetap kurang. Dan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik, itu tadi berdasarkan waktu ya. Jadi PJT onset dini, PJT onset lanjut. Berdasarkan klasifikasi, ini aja. Nih, kemarin udah dibahas berdasarkan etiologi, ada 4 etiologi yang secara garis besar, maka kalau dibagi 2, ini adalah PJT dengan hipoperfusi dan PJT tanpa hipoperfusi. Oke. Jadi kalau kita lihat apa sih tanda-tanda hipoperfusi, tadi udah jelas ya. Paling gampang adalah gangguan blood flow atau abnormal blood flow sama air ketuban. Ya. Jadi kalau ada air ketuban yang abnormal dengan ada blood flow yang abnormal, itu tipikal untuk
PJT yang disertai dengan vaskuler. Ada masalah vaskuler atau masalah perfusi. Sedangkan kalau yang tidak ada itu, bisa dia PJT yang baru saja, gitu, vaskuler tapi baru, atau dengan masalah-masalah yang lain. Kemudian, ada pertanyaan sampai sini dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Udah ya. Klasifikasi berdasarkan derajat keparahan. Nah, ini penting untuk melakukan penata laksanaannya. Ini pertanyaan kalian nih, berapa lama kita bisa atau boleh menunda kelahiran janin PJT? Pertanyaannya sering banget ditanya di PIT atau pertemuan-pertemuan ilmiah. Sebetulnya nggak perlu ditanya lagi sih, cuma karena kan tadi udah dijelasin dari atas apa yang terjadi pada PJT. Tapi baiklah, dalam prosedural harus bisa dijawab. Baik, saya akan jawab berdasarkan, jadi untuk bisa menjawab ini, kita harus punya derajat keparahan. Ya. Nah, derajat keparahan ini ada banyak. Ya. Maka aku akan bilang yang pertama dari ringan yang berat, sampai ke berat. Ya. Ringan ini nggak ada potensi, tidak ada potensi kerusakan, sedangkan yang berat ini ada potensi kerusakan yang irreversible atau bahkan kematian. Yang ini menunjukkan ada kompensasi, yang ini adanya dekompensasi. Ya. Jadi mudah dijawab, kalau misalnya ada tanda-tanda yang ini, itu artinya tanda-tanda yang berat dan punya resiko kerusakan. Maka dilahirkan atau diakhiri kehamilannya sebelum tanda-tanda ini muncul. Sedangkan yang ini adalah tanda-tanda awal kita mendeteksi, ya, oh iya, ini sudah terjadi, gitu. Artinya kalau sudah terjadi, siap-siap untuk dilahirkan sebelum terjadi tanda-tanda dekompensasi. Kapan itu? Ini diantaranya nih, diantaranya nih. Ya, ini adalah spektrum yang paling ringan, di sini spektrum yang paling berat nih. Ada banyak penelitian untuk itu. Campbell di awal-awal pakai 2 derajat keparahan, cuma asimetrik, Pardi, biometri NST Doppler, Giancarlo Mari 3 derajat keparahan, biometri Doppler, heran amnion, Turan. Yang terakhir tadi ya, grup Barcelona, Figueras dengan 4 derajat menggunakan derajat biometri, pakai biometri CTG sama velocitas ya. Saya juga bikin gitu, cuma karena belum dipublikasikan, cuma dipakai untuk kalangan sendiri, gitu ya. Saya pakai 5 derajat keparahan sebetulnya gitu. Ini adalah derajat keparahan yang dibikin oleh Figueras. Kita lihat dia menggunakan ini mild, placenta insufficiency, severe, ya, kecurigaan rendah terhadap asidosis. Yang ini kecurigaan tinggi terhadap asidosis. Yang dipakai adalah ini TBJ, itu, kemudian CPR, artinya arteri umbilikalis dan arteri cerebemedia, ya, atau bisa juga sendiri-sendiri seperti ini. Kemudian yang severe ada absent and diastolic arteri umbilikalis atau reverse aorta isthmus, ya, jadi diambil di aorta isthmus, ada reverse, ya, hampir sama seperti ini, cuman ini diambilnya di arteri umbilikalis, dia ini di isthmus aorta, ya, di mana isthmus aorta lokasinya ada di atasnya dari jantung, jadi mengambil potongan trivessel bisa atau potongan LVO, jalur keluar ventrikel kiri. Nah, ini jarang dipakai ya, karena tidak mudah, hanya orang yang sudah terlatih yang bisa menggunakan. Kemudian kalau ada R nih, bedanya A dengan R nih yang reverse and diastolic, ya, ductus venosus dipakai, gitu. Nanti artinya kalau udah ada perubahan di sini yang cenderung lebih berat lagi,
Dan kalau yang sangat berat, jika ada reverse di ductus venosusnya gelombang E, gelombang A maksudnya, CTG-nya mengalami rata ya. Jadi lebih merata, tidak ada akselerasi atau ada deselerasi. Kemudian dia bisa dengan adanya tadi saya bilang ya, derajat keparahan ini adalah untuk menentukan monitoringnya dan terapinya berapa. Jadi kalau sudah ada yang ini, maka paling cepat kalau 26 minggu lahirin, sesar. Kalau yang ini, yang stage 3, 30 minggu sesar. Yang ini 34 minggu sesar. Ya, kalau yang ini boleh nunggu sampai 37 minggu. Ya. Pengawasannya bisa weekly, bisa ini lebih cepat 1-2 hari, bahkan ini lebih cepat lagi. Ya, ini karangan Figueras grupnya Barcelona. Antum boleh pakai, mau pakai ini boleh, silakan. Ya. Saya pakai yang lebih sederhana, bikinan sendiri. Mana nih? Nah, ini dia nih. Saya udah bikin dari tahun 2015. Ada 5 derajat keparahan. Ya. A1, 2, 3, 4, 5. Awal, lanjut, ancaman asfiksia, kecurigaan kuat terjadi asfiksia, dan dekompensasi. Yang ini tolong diapalin. Yang disebut dekompensasi atau asfiksia berat, tandanya adalah hilangnya gerakan janin atau CTG yang ominus. CTG ominus apa? Biasanya variabilitasnya rendah, tanda sinusoid, atau deselerasi rambat. Bedanya kalau deselerasi rambat harus ada contraction test ya. Gitu. Tapi kalau yang ini bisa tanpa contraction test. Jadi kalau ada tanda-tanda ini, itu artinya dekompensasi ya. Atau hilangnya gerakan janin. Jadi dia ini nggak bergerak sama sekali. Distimulasi kayak apa tetap nggak gerak-gerak. Nah, kalau ada tanda ini dua-duanya hilang, maka itulah dekompensasi atau asfiksia berat. Ya. Yang ini yang awal ya, nomor 1 ya. Biometrinya cukup dari biometri saja, pakai persentil 10 sama ACGF deselerasi. Jadi laju pertumbuhan AC-nya deselerasi. Ya. Kemudian yang lanjut di atasnya ini kalau kita sudah menemui adanya asimetrik. Ya. Kalau AC-nya di bawah persentil 5 pasti asimetrik. Bisa diyakinkan. Ya. Jadi makanya ini jadi 1 nih. Ya. Kalau mau pakai AC sendiri dia harus di bawah persentil 5 atau kalau pakai HCAC di atas persentil 95. Ini kalau ini lebih berat daripada nomor 1. Nah, ya. Tapi kalau yang ini udah jelas nggak bisa ditunda untuk dilahirkan, kalau yang ini masih bisa. Nah, yang diantaranya yang ini. Yang dipakai adalah pemeriksaan amnion dan aliran darah. Kalau antum dapat yang ini, absent atau reverse end diastolic arterioumbilicalis, atau absent atau reverse gelombang adductus venosus, atau pulsasi vena umbilicalis, salah satu dari ini saja menunjukkan adanya masalah berat, ya, gangguan aliran darah abnormal yang ekstrim. Ya, maka ini sebentar lagi menjadi yang kelima. Cuma di kata-kata sebentar lagi itu nggak bisa dipastikan. Ada yang bisa bertahan 2 minggu, ada yang seminggu, bahkan ada yang saya pernah menemukan absent end diastolic 4 minggu. Nggak masalah. Gitu ya. Tuh. Nih. Kemudian yang di bawahnya dia, yang ancaman asfiksia, cairan amnion abnormal, ya, itu kalau ICA-nya di bawah persentil 10. Berapa persentil 10-nya? Nah, ini bisa menggunakan grafik, bisa juga dengan hafalan. Ya. Kalau hafalan kira-kira kalau di usia trimester 3, di atas 30 minggu, itu kira-kira di bawah persentil, di bawah ICA di bawah 7,5 atau 7. Sedangkan kalau pakai persentil 10 harus ada grafiknya. Ya.
Tergantung alat ultrasonografi apa yang kau gunakan. Kalau alat ultrasonografinya yang bagus, biasanya langsung keluar persentil ini. Kemudian aliran darah, maka kita ukur PiAU maupun PiMCA. Kalau PiAU-nya sangat tinggi, ekstrim, ini ya artinya dia udah masuk ke yang tahap lanjut. Tapi kalau masih bisa diukur angkanya, maka dia masuk ke sini. Gitu ya. Jadi kita bedakan nanti, ini dia ada di mana. Gitu. Kemudian ada, ini kondisi-kondisi tersebut ternyata pada kenyataannya tidak selalu demikian, tidak selalu berurutan munculnya. Maka dipakai ketentuan ini. Parameter yang derajatnya lebih tinggi dianggap lebih utama. Misalnya, ini ada di persentil 10, ya, tapi air ketubannya normal, tapi ada absent and diastolic. Gitu ya. Maka kita nggak bisa bilang dia sebagai yang di derajat 3, karena ada absent and diastolic, maka dipakai yang derajat 4. Kebalikannya, bisa juga ini, persentil 10, langsung nih, variabilitasnya ditemukan rendah. Yang lain-lain bagus, maka kita pakai yang ini. Seperti itu. Ya, karena bisa jadi, ini saya kasih contoh, ini kasus ekstrim dan jarang, memang dia kecil, ternyata setelah dievaluasi lahir, dia kecilnya karena ada twisting atau nyaris simpul dari arteri dari umbilical cord-nya, bukan lingkaran ya, twisting. Ya. Nah itu akan memberi gambaran kalau dia belum ngumpet, ini baik-baik saja semua, tapi jelek bayinya karena nggak dapet oksigen yang cukup. Ya, atau meninggal aja gitu. Nah ini saya pernah dapat nih, ini semua baik-baik saja semuanya, cuma ini aja hilang. Di utak-atik kayak apa, dikasih nutrisi, dikasih karbohidrat, suruh istirahat, digoyang-goyang tetap gitu. Ya, ternyata emang ada masalah di tali pusatnya. Jadi ini dipakai ya. Parameter yang derajat lebih tinggi dianggap lebih utama. Gitu ya. Terus aplikasinya bagaimana? Ya sesuai ya dengan hal tersebut. Berapa lama, ini tadi pertanyaannya, berapa lama ditunda? Ya sebelum terjadi dekompensasi, sebelum terjadi asfiksia, sebelum terjadi kerusakan organ yang irreversible, ya jelas sebelum terjadi kematian. Kapan itu? Maka kita lihat ya. Nih. Ya, ini ada derajat keparahan 1, 2, 3, 4, 5, ini ada usia kehamilan. Kita bedakan aterem, preterem yang viabel dan preterem yang non-viabel. Pada usia aterem, mau derajat yang manapun, lahirin. Ya. Pada usia aterem, derajat manapun, lahirin. Gitu. Pada kondisi yang sangat jelek ini, derajat keparahan 5, prinsipnya mau usia kehamilan, lahirin. Mau usia kehamilan kapanpun, lahirin. Ya. Mau yang di preterem maupun di aterem. Cuma untuk yang dia di non-viable, yang disebut non-viable saat ini di Indonesia dianggap 28 minggu. Di Eropa saya lihat masih pakai 26 minggu. Ya. Jadi nggak jauh beda ya, beda-beda 2 minggu. Ya. Itu, ini menjadi masalah di sini. Kenapa? Karena dilahirin, kalau misalnya anggaplah di 26 minggu kita lahirin, itu butuh effort yang besar dan harus ada. Kalau nggak ada effort besar, sama aja. Ya, maksudnya nggak ada fasilitasnya. Ya, maka ini penting banget untuk konseling jika terjadi di sini. Ya. Sedangkan kalau di sini udah jelas, di viable 32 minggu terjadi ini lahirin. Ya. Demikian juga kalau terjadi tanda-tanda ini. Ya, ini satu step sebelum menjadi parah atau rusak. Ya. Kalau di sini jelas lahirin, yang ini jelas dilahirkan, nah yang ini konseling dulu. Ya. Karena untuk dilahirkan di bawah 20 minggu butuh NICU. Butuh NICU. Ya, kalau NICU-nya nggak ada, nah ini menjadi masalah. Ini. Kalau misalnya anggaplah 26 minggu terdapat seperti ini, NICU-nya ada. NICU-nya ada, yang biayai ada nggak ya? Gitu ya. Kalau yang biayai ada, lahirin.
Tapi kalau yang biayai nggak ada, nah ini susah. Micunya ada, tapi yang biayai nggak ada. Cari biaya dulu, atau rembukan dulu. Itu makanya saya bilang, untuk 2 kasus ini, di non-viable untuk derajat 45, konseling. Ya. Gitu ya. Untuk kondisi 1-2, kalau dia ada di usia aterem, lahirin. Nggak ragu-ragu, udah lahirin aja. Aman ini. Baik, lahirin. Di sini bisa dikonservasi, ini juga bisa dikonservasi, di sini juga bisa dikonservasi, kalau yang 1-2. Ya, tapi syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Nanti ada, saya akan sampaikan syarat dan ketentuan konservatifnya. Kemudian kalau yang ini, ya sama seperti yang lain. Nih, kalau di non viable, ya CPR kurang dari 1, prinsipnya kalau di aterem dilahirkan, kalau di sini juga dilahirkan, karena sebentar lagi dia akan menuju yang lebih jelek. Yang di sini boleh konservatif. Ya, boleh konservatif. Gitu ya. Ini ada pertanyaan, ini karena menurut saya ini penting ya. Boleh sih ditanya kalau ada yang mau tanya saat ini. Ada yang mau tanya nggak? Ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih untuk tata laksana asal menggunakan data ini ya. Datanya ini jelas, ya. Tinggal tentuin usia kehamilannya di mana. Baik. Rute persalinan berdasarkan derajat keparahan. Ya. Kalau yang 5, 4, 3 jelas sesar. Alasannya apa? Alasannya pada kondisi yang sudah mengalami hipoperfusi, ya 3, 4, 5 ini udah jelas tanda hipoperfusinya, maka proses persalinan jelas akan lebih mengurangi perfusinya lagi dan itu akan menimbulkan cedera. Yang kita khawatirkan cederanya cedera iskemik di otak. Maka ini nggak dilanjutkan untuk melakukan yang lain-lain. Tetapi untuk yang derajat 1 dan 2, ya, derajat 1 dulu deh, ini jelas. Boleh, ada 2 pilihan, ekspektasi atau induksi. Kalau yang derajat 2, boleh induksi, boleh sesar. Ya, jadi ini kalau dia aterem, ya, ini harus 2 aterem dan tidak ada perburukan, boleh induksi. Ini kalau nggak ada, kalau ada perburukan, dan ini situasional banget untuk kondisi yang 2. Ya contohnya misalnya, memang dia di derajat 2, tetapi terjadi suatu dalam dalam pengawasannya terlihat adanya deselerasi dari air ketuban. Ya. Misalnya diperiksa tadinya di 12, 2 minggu kemudian diperiksa sudah menjadi 9. Tapi belum di bawah, belum masuk dalam kriteria oligohidramnion. Saya akan memilih sebagai suatu untuk sesar. Gitu ya. Ini adalah penelitiannya tahun 2011, ya, membandingkan ekspektasi dan induksi pada kasus-kasus PJT yang tidak disertai tanda-tanda hipoperfusi. Ya, ternyata ini hasilnya nggak jauh beda. Ya, mau di ekspektasi induksi. Jadi untuk yang kategori atau derajat 1 boleh pilih ekspektasi atau induksi. Gitu. Saya pribadi saya pilih induksi. Jadi artinya saya nggak nunggu-nunggu. Saya kalau udah 37 lahirin. Gitu. Lahirinnya induksi boleh ya. Tapi kalau misalnya mau menyulitkan, anggaplah karena kalau 37 kan kalau serviks belum matang kadang-kadang di induksi agak susah ya. Nah, boleh dikasih kesempatan misalnya 1. Tetapi kalau misalnya dia ternyata begitu dia lahir sendiri, maksudnya mulus dengan sendirinya di 37 minggu, ya pilih ekspektasi lah, lahirin aja. Gitu. Intinya untuk yang derajat 1 boleh dilakukan persalinan pervaginam, relatif aman. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Contohnya adanya pengawasan ketat di ruang persalinan, CTG misalnya. Ya. Tapi kalau nggak ada syarat-syarat seperti itu agak riskan. Apalagi kalau misalnya di tempat persalinan tersebut tidak ada fasilitas resusitasi neonatal. Karena bisa saja yang disebut
kategori 1 itu dalam kondisi tidak ada stres, ya, sedangkan persalinan itu ada stres, sehingga di stres dia berubah. Jadi tadinya di CTG kan nggak ada stres, nggak ada masalah, tiba-tiba ada deselerasi variabel. Itu masih mending. Kalau dia terjadi deselerasi lambat, nah itu memang jelas membutuhkan persiapan resusitasi persalinan, resusitasi bayi lahir. Oke. Ini yang disebut konservatif, ada syarat ya. Tadi ya, pertama, janin belum viabel. Tidak ada tanda-tanda hipoperfusi. Ya, jadi itu tadi yang derajat 1 dan derajat 2 ya. Masih dalam status proses. Yang disebut status proses itu adalah belum mencapai di bawah persentil 5. Ya, jadi misalnya kita ngelihat dia turun dari persentil 50 ke persentil 20. Itu ada deselerasi, betul. Tapi bukan hasil akhir. Masih yang disebut hasil akhir kalau dia udah benar-benar sangat di bawah. Ya, itu masih boleh. Kemudian memerlukan pengawasan atau observasi ketat yang akurat. Ya. Ini penting nih. Kalau nggak bisa dilakukan observasi, ibunya susah diajak. Ini nomor ini, pengawasan observasi ketat ini berhubungan dengan pasiennya harus kooperatif. Kalau pasiennya nggak kooperatif, susah. Ya. Tahu-tahu dia datangnya 3 minggu lagi, gitu. Tahu-tahu datangnya sebulan lagi. Padahal suruh, ibu datang 2 minggu lagi ya, atau ibu datang minggu depan ya. Datang. Nah, itu parah. Kemudian ada upaya perbaikan. Ya. Dan ada respon baik terhadap upaya perbaikan tersebut. Ini saya lihat Dokter Ima, kalau di Poli, enggak nih baru ketemu pertama, kita perbaiki dulu ya, dibilang gitu ya. Misalnya perbaiki nutrisi. Boleh, ya. Begitu ternyata diperbaiki, responnya baik, nggak masalah, nggak harus langsung dilahirkan. Nah, tetapi jika ada upaya perbaikan tersebut tidak memberikan respon yang baik, maka kita sudah siap-siap, ini nggak baik nih. Itu akan menjadi penurunan terus ya. Jadi ini menjadi penting kalau kita memang upaya. Ya. Apa upayanya nanti ada ya. Baik, ini upayanya. Upaya perbaikan bisa 3 yang saya simpulkan, yaitu intervensi yang bersifat nutrisi, bersifat personal, dan medisinalis. Ini kalau lihat dari konsultan veteriner, macam-macam nih. Ini Dokter Yudit senangnya medisinalis. Kalau saya senangnya nutrisi, gitu ya. Sama personal. Ini personalnya harus tahu nih, ada masalah apa gitu. Nah, bisa juga gabungan di antaranya, tapi prinsipnya seperti itu. Ini prinsip dari intervensi nutrisi. Mutlak harus dikerjakan pada semua kehamilan. Baik janin normal, janin anomali, apalagi janin kecil. Gitu ya. Jadi kalau intervensi nutrisi itu nggak ngeliat-liat. Mau yang kecil maupun yang tidak, yang gede, tetap harus digunakan. Kenapa? Karena intervensi nutrisi ada 2. Ya, kalau status nutrisinya ibu normal, maka untuk pemeliharaan atau maintenance. Ya, kalau dia tidak normal, maka untuk terapi. Ya. Jadi tetap harus dikerjakan. Ya, jadi jangan cuma gara-gara bayi kecil baru kita mengerjakan. Enggak, walaupun bayi normal pun tetap. Ya. Jadi ini harus tahu, status ibunya normal atau malnutrisi. Baik. Pada semua kasus PJT, ini kita ngomong sekarang yang PJT, apapun klasifikasinya, mau yang late onset maupun early onset, harus dilakukan analisis nutrisi maternal. Ya, analisanya terhadap, ini ada beberapa hal yang kita analisa. Pertama, keseimbangan kalori, pola nutrisi harian, dan pola nutrisi trimester 1. Ini untuk menelusuri, ini dia masalahnya, jangan-jangan dia terjadi masalahnya bukan di saat sekarang, dia terjadi masalahnya di trimester. Ini cukup banyak nih. Dan cukup banyak yang saya temui PPDS. Jadi PPDS yang hamil seringkali masalahnya di nutrisi trimester 1. Dianggap diremehkan.
Padahal nutrisi trimester 1 tadi ya, kalau terjadi hipoplasi atau gagal proliferasi, masalahnya besarnya nanti setelah dia lahir. Nanti itu setelah di trimester 2, oh udah boleh, udah agak enakan gitu ya. Jadi ini harus dianalisa. Kemudian cara analisanya, cara klinis, begitu pasien masuk, kalau PPDS yang ngikutin saya di poli dulu, saya langsung bilang, nih Ibu masalahnya makannya bagaimana sih? Gitu ya. Langsung kelihatan. Ya. Langsung kelihatan. Oh ya, ini makanannya kecil. Masa Ibu kecil banget nih, nggak cocok gitu ya. Kemudian analisa makan harian, ini bisa dengan food record yang sederhana. Tanya, Ibu kemarin yang dimakan apa ya? Food record adalah itu mencatat. Kemudian laboratorium, ini biasanya Prof. Bowo banyak menggunakan laboratorium. Datanya lebih objektif. Ya. Dan ini bisa merupakan data personal untuk pasien tersebut, atau juga data populasi. Contoh, orang menggunakan vitamin D. Saya periksa, pasiennya mampu untuk periksa, saya periksa, oh dia vitamin D-nya anggaplah 15. Nah, nanti dikasih terapi supaya targetnya mendekati 30. Itu data personal. Tetapi kalau misalnya orang itu nggak mampu, nggak bisa periksa laboratorium, maka antum gunakan data populasi atau data epidemiologi. Contohnya, ini Dr. Rima sama Prof. Bowo udah penelitian nih. Hasilnya 95% lebih, hampir 100%, di trimester pertama, vitamin D wanita hamil rendah. Ya, insufisiensi. Nah, maka kita boleh melakukan terapi tanpa menggunakan data personal. Ya, menggunakan data ini. Boleh, langsung diberikan vitamin D dosis tinggi karena data epidemiologi menunjukkan hal itu. Ya. Ini cara menganalisanya. Jadi ada cara murah, ada cara mahal. Tergantung kalian bekerja di mana nantinya. Jangan semua diterapkan untuk cara mahal. Itu emang ideal, betul, tetapi nggak selalu bisa. Karena emang kondisi negara kita kan heterogen ya. Ada yang sangat mampu, ada yang enggak. Tapi nggak pakai analisa juga salah. Main kasih aja gitu, nggak pakai analisa. Nggak benar juga, gitu ya. Baik, intervensi sesuai masalah. Bayi kecil, nih datang bayi kecil, habis itu langsung dikasih, Ibu makan es krim ya, gitu ya. Itu biasa. Lah, yang masalah apa dikasihnya es krim gitu? Nggak cocok. Lihat dulu, dia masalahnya di mana. Ya, apakah kalorinya yang bermasalah atau jangannya jenis yang bersalah. Pola nutrisi yang baik mencakup 3, jumlah, jenis, jadwal. Ya. Ini ketiga-tiganya harus baik. Ya. Umumnya orang awam akan menganggap masalah yang disebut baik kalau jumlahnya cukup. Maka dia akan bilang, saya berat badannya naik tuh, tapi kalau bayi saya kecil ya. Itu artinya jumlahnya cukup. Ya. Sedangkan jenis dan jadwal ini nggak bisa tanpa diperiksa atau ditanya. Ya. Tanya. Kalau jumlah ini gampang, lihat aja berat badannya. Oke, ketiga ini masalahnya dari kondisi-kondisi yang tidak tahu, ibunya nggak tahu gitu gimana cara makan yang baik, atau nggak mampu, nggak bisa beli, atau tidak mau. Ini yang tidak mau nih biasanya dokter nih. Jadi kalau kalian hamil biasanya suka nggak mau. Contohnya nggak jauh-jauh, waktu istri saya hamil, super nggak mau karena nggak enak. Semester pertama makanan favorit regal. Mending regal yang baru gitu. Enggak, regal yang udah remah-remah. Yang udah baru itu yang paling enak dimakan. Itu isinya karbohidrat. Jadi harus dipaksa. Ya, jadi harus dipaksa, baru dipaksa, dirayu gitu. Untuk bisa makan yang lebih baik. Jadi untuk bisa mendapat ini, kita mesti tahu dulu masalah pasien di mana ya. Ya. Di penelitian saya ada pasien yang tidak mampu. Nah, gampang. Karena penelitian kan ada dananya. Kasih uang ya. Saya kasih uang, beliin. Nah, dia mau makan. Gitu.
Ya. Kalau tidak tahu, kacau. Nah, untuk bisa tahu, dokternya mesti tahu dulu. Bagaimana kau akan memberikan informasi yang harus dibutuhkan pasien kalau kau nggak tahu. Ya. Jadi ini mesti tahu untuk jumlah jenis jadwal. Ini kenaikan berat badan mencerminkan jumlah kalori ya. Saya akan kasih lihat kalau komponen ibu kan ada organ, cairan, simpanan kalori, janin, plasenta, uterus, air ketuban. Ini contoh ya. Kalau berat badan ibu bertambah, artinya ibu ini komponen ini bertambah, ini juga janin bertambah. Ini kalau bertambahnya sesuai ya, banyak. Kalau bertambahnya sedikit, artinya yang bertambah janin, ibunya tetap. Kalau berat maternalnya tidak bertambah, tetap nih. Sebulan lalu 60 kilo, bulan ini kontrol 60 kilo juga. Itu artinya yang bertambah janin, ibunya nggak bertambah, malah kurang. Artinya balance-nya negatif. Ya. Apalagi kalau ibu beratnya kurang. Ya. Berat bayinya bisa bertambah, ibunya sangat kurang. Ini super negatif. Ya. Untuk dua hal yang ini berarti keseimbangan kalori maternal negatif. Kemarin ingat, nggak boleh keseimbangan kalori ibu negatif pada ibu hamil. Jadi dia harus berat badannya paling nggak nambah, walaupun sedikit. Kalau pada ibu yang obesitas, nambahnya boleh sedikit atau sangat sedikit. Ya. Misalnya kenaikan berat badannya per bulannya 0,5 kilo untuk ibu yang obesitas. Karena ada cadangan kalorinya sudah cukup banyak. Nah, ini yang bikin ini gini, panduan nutrisi 5J ini bikinan saya, tapi di video ini yang bikin Atika. Jadi Atika yang bikin. Ini isinya panduan untuk dokter dan untuk pasien. Hanya bisa diberikan pada kasus-kasus PJT yang masih mau dilakukan konservatif. 3 menit. Untuk mencapai kehamilan yang optimal, maka asupan nutrisi harus diperhatikan dengan baik. Untuk itu, lakukanlah 5J. Jumlah, jadwal, jenis, jalur, dan jaga. J pertama, jumlah. Perhatikan jumlah kalori yang dikonsumsi setiap hari. Cara menghitungnya mudah. Untuk ibu hamil dengan aktivitas sedang, minimal dibutuhkan 35 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, kita lihat ya. Perhatiin ibu hamil dengan aktivitas sedang. Ini kira-kira 35 kilokalori per kilogram. Tentu saja ibu hamil aktivitasnya ada yang sedang, ada yang lebih besar, atau bahkan lebih ringan gitu. Ya, disesuaikan. Jadi kalau misalnya ibunya bekerjanya sangat berat, dari pagi pulang malam, itu parah gitu. Ya, kalorinya nggak cukup 35, mungkin harus 40 atau 45 kilokalori per kilogram berat badan. Badan per hari. Contohnya, jika berat badan ibu 60 kg, maka kebutuhan kalori per harinya adalah 2.100 kilokalori yang dapat dipenuhi dengan 3 kali makan besar, 2 kali minum susu, dan 3 kali makan cemilan. Kebutuhan kalori ini dapat berbeda, misalnya pada ibu hamil dengan berat badan kurang atau berlebih. Target penambahan berat badan selama hamil ditentukan oleh status gizi sebelum hamil. Ibu dengan status gizi awal kurang ditargetkan naik 1,5 sampai 2 kg per bulan, status gizi ideal sebanyak 1 sampai 1,5 kg per bulan, dan status gizi berlebih sebanyak 0,5 sampai 1 kg per bulan. Baik, ini informasi ini banyak nggak ya di banyak di mana aja? Banyak, tapi nggak tahu kenapa ibu hamil suka nggak memperhatiin. Dokternya juga suka nggak memperhatiin gitu. Ya, padahal ini adalah informasi yang menurut saya penting banget. Jadi kita sudah menentukan target kenaikan berat badannya dan ini harus disampaikan ke ibu supaya dia punya target. Oh iya, saya harus naikkan berat badan sekian. Artinya jumlah kalorinya yang dibutuhkan sekian harus ada, harus cukup, gitu ya. Menjadi hasilnya sangat jauh berbeda jika dia tahu targetnya. Ya, kalau dia nggak tahu, kadang-kadang dia seadanya saja. Terus. Bulan. J kedua, jadwal. Agar kesediaan energi dan nutrisi untuk janin stabil sepanjang hari, ibu harus makan
makan dengan jadwal yang teratur, minimal 6 kali dalam sehari atau dengan kata lain setiap 4 jam. Ya, setiap 4 jam. Artinya setiap 4 jam ini menjamin bahwa kadar glukosa nutrisinya, ya, kadar glukosa ibu selalu terjaga, nggak pernah terendah. Ya. Terutama kalau malam. Kalau malam kan dia tidur, jadi nggak apa-apa rendah. Tapi kalau dia lagi aktif, dia harus tetap terjaga. Jadi makan setiap 4 jam. Jadwal terbagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makan kecil. Makan besar adalah makanan lengkap yang terdiri dari karbohidrat, lauk pauk, dan serat. Dilakukan di pagi, siang, dan malam hari. Makan kecil dikonsumsi di antara waktu makan besar, dapat berupa susu, bubur kacang hijau, kue, atau kudapan lainnya. Usahakan agar makan kecil ini mengandung protein dan hindari makan kecil yang hanya mengandung gelas sederhana. J ketiga, jenis. Untuk mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi janin, ibu harus memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Ibu disarankan untuk mengkonsumsi lauk yang mengandung protein hewani dan protein nabati. Setiap harinya diharapkan mengkonsumsi minimal 4 jenis lauk, yaitu 1 lauk hewani yang berbeda pada setiap makan besar, ditambah dengan 1 lauk nabati. Jenis makanan yang sangat baik untuk kebutuhan nutrisi janin diantaranya adalah daging merah, daging unggas, ikan laut dalam, dan sayuran hijau. Sebaiknya masing-masing dikonsumsi. Ya, jadi ada daging merah, ikan laut, ayam, unggas, sama sayuran hijau ya. Ini beda-beda nih. Daging merah banyak proteinnya, asam aminonya lengkap, penuh dengan mineral dan mineralnya banyak ya. Zat besi banyak. Ini serat lebih banyak di mineral gitu. Sedangkan proteinnya sedikit. Ini daging ayam, banyakkan asam aminonya lengkap gitu, tetapi mineralnya sedikit, asam lemaknya sedikit. Ikan laut dalam kebalikannya, asam lemaknya banyak gitu, tapi proteinnya nggak banyak, apalagi mineralnya. Jadi mengkonsumsi hanya salah satu saja menjadi masalah. Nah, ibu hamil harus ditekankan yang disebut baik. Ketiga-tiganya di sini harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan janin. Ya. Dalam penelitian ditemukan banyak banget ibu paling senang makan ayam karena mungkin paling gampang ditemukan. Yang paling susah dimakan ikan laut dalam sama daging merah. Maka dengan mudah kita bisa melihat kalau ibunya jarang makan daging merah, ya jelas pasti zat besinya rendah. Gitu. Apalagi dia nggak pernah makan sayur. Kalau jarang makan ikan laut dalam, ya jelas omega 3, omega 6-nya agak rendah. Gitu ya. Nah, terus boleh nggak kita memberikan terapi berdasarkan analisa? Boleh. Jadi kalau kita nggak punya uang untuk memeriksa kadar-kadar asam lemak atau asam amino esensial, maka gunakanlah analisa nutrisi sehingga kita menyimpulkan, oh iya, jelas dari nutrisinya kelihatannya dia kurang omega 3 dan omega 6. Kasih suplementasinya. Gitu ya. Minimal 4 kali dalam seminggu. Trimester pertama merupakan periode penting dalam pembentukan organ janin dan plasenta, sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsi beragam makanan yang mengandung asam lemak dan asam amino. Prinsipnya, semakin beragam, semakin baik. Ya, di trimester pertama nggak butuh banyak, butuh beragam. Trimester pertama tidak butuh banyak, tapi butuh beragam. Ya. Kenapa? Karena janinnya sendiri atau embrionya kecil. Jadi dia butuhnya nggak banyak, tapi dia butuh ragamnya. Ragam asam amino, ragam asam lemak esensial, ragam dari mineral, ragam dari protein. Tapi pada saat itu juga di trimester pertama kita tahu rasa mualnya membatasi dia makan makanan itu. Nah itulah justru teknik-tekniknya kita harus gunakan. Salah satunya harus dia tahu kegunaan tersebut. Kalau ibu tahu kegunaannya, biasanya dia akan memaksakan diri. J keempat, jalur. Jika terdapat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan cara alami, maka diperlukan jalur lain untuk memenuhinya, yaitu dengan pemberian nutrisi pengganti seperti susu, tablet, atau melalui infus. Karena tujuannya adalah memperbaiki status nutrisi. Saya ulangi nih. Yaitu dengan pemberian nutrisi pengganti seperti susu, tablet, atau melalui infus. Ini adalah nutrisi pengganti. Ya. Ingat ya,
ini adalah nutrisi pengganti, bukan nutrisi utama. Sehingga kalau yang tadi dideteksi tidak baik, baru kita berikan hal-hal ini. Gitu. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Sebagian besar dokter kandungan justru mengutamakan ini, tapi nutrisi utamanya nggak pernah diberikan informasi. Ya. Berikan informasi mengenai nutrisi utamanya. Kalau dia gagal, baru gunakan yang ini. Gitu ya. Karena tujuannya adalah memperbaiki nutrisi, maka sebelumnya diperlukan analisa pola nutrisi oleh tenaga medis yang ahli. C kelima, jaga. Ibu hamil seringkali tidak dapat menjaga dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Agar program nutrisi dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan strategi. 1. Membuat daftar. Ini penting banget. Pasien pribadi saya mungkin hanya kira-kira 2% nggak nyampe kali yang membuat daftar makanan. Sisanya nggak pernah. Ya hasilnya beda. Jelas, pada yang membuat daftar makanan itu dan dia memenuhi apa yang dia kerjakan, bagus. Semuanya jelas bagus. Sedangkan yang tidak memenuhi itu, ya untung-untungan, makannya juga sedapatnya. Maka ini adalah satu tips untuk membuat. Bikinlah daftar makanan. Kalau nggak bisa dibikin dalam 1 minggu, bikinlah untuk 2 hari ke depan. Besok saya makan apa, besok saya makan apa. Supaya dipenuhi. Kalau nggak, dia makan apa adanya. Siapa yang udah pernah hamil di sini, coba. Pasti begitu. Makan ya sedapatnya aja apa deh. Apalagi kalau jaga. Udah. Baik. Yang terakhir butuh bantuan orang ya. Mengikutsertakan orang-orang terdekat untuk mengingatkan dan menjaga pelaksanaan program nutrisi, seperti mengajak suami, orang tua. Ya, ini juga gitu ya. Ini salah satu pendekatan personal. Ya, jadi ibu hamil paling sangat tidak disiplin soal makan. Jadi kita butuh orang. Ya, kalau di negara Muslim atau di lingkungan Muslim, maka suami itu adalah orang yang selalu ditaati oleh istri. Ya, orang istri boleh tidak mentaati dokternya, tapi dia harus mentaati suami. Maka salah satu pendekatannya adalah mengajak suami dan kita memberitahukan ke suaminya apa yang harus dikonsumsi oleh ibunya. Ibu harusnya dia mengikuti perintah dari suaminya gitu ya. Baik. Saya rasa itu ya. Terus ya. Baik. Itu 5J yang saya kasih. Untuk mencapai kehamilan yang optimal, maka asupan nutrisi. Ya, terus gimana nih? Intervensi personal itu aktivitas, gaya hidup, status sosial, status ekonomi. Ini aktivitas ini penting banget. Ada satu kasus yang saya hanya memberikan dia makannya udah berusaha dengan baik, tapi bayinya kenapa tetap turun? Ternyata aktivitasnya sangat mempengaruhi. Jadi ini saya cuma bilang minta cuti lah gitu, supaya bisa kan kemarin disebutin ya, aktivitas itu mempengaruhi dari aliran darahnya terbagi-bagi. Begitu dikurangin aktivitasnya, dia cuti, kenaikan berat badan bayinya langsung baik ya. Gaya hidupnya mempengaruhi pola makan. Ya, makanan jajanan itu ngetop banget dan itu yang penting makan. Ya. Status sosial, ini istri pertama, istri kedua atau istri ketiga misalnya, atau dia hamil di luar nikah. Nah ini penting banget. Ya, apalagi status ekonomi. Nah ini pendekatan-pendekatan ini juga salah satu cara kita dalam melakukan terapi terhadap intervensi terhadap kasus PJT ya. Yang terakhir adalah intervensi medisinalis. Ya, sama ya, analisa terhadap medis dan intervensi sesuai masalah. Contoh, ya, banyak kasus ya bayi kecil dilakukan pemberian terapi heparin. Saya harus sampaikan bahwa ada datanya apa untuk memberikan heparin, apakah dia ada masalah dengan darahnya, khususnya faktor pembekuan darahnya, gitu. Jadi berikan itu. Nggak boleh memberikan suatu terapi tanpa data, ya.
tanpa tahu masalah medisnya apa, tanpa data. Paling jeleknya adalah masalah ini nih, tahu data epidemiologi. Nah, ini banyak digunakan ya. Contohnya pemberian aspilet untuk mencegah PJT atau untuk mencegah preeklamsi. Itu sebagian dokter menggunakan data epidemiologi atau data evidence base. Ya. Itu masih diperbolehkan. Baik. Yang penting ada datanya ya. Prinsip setiap pemberian medisinalis harus ada data. Apa dasar pemberiannya, bagaimana cara pemberiannya, bagaimana pemantauannya, apa target pemberiannya, sampai kapan diberikannya. Ini harus ada nih. Contohnya ngasih aspilet, dosisnya berapa, targetnya apa, bagaimana cara pantaunya, gitu ya. Kalau aspilet yang dipakai pemantauan adalah INR, berapa INR-nya yang mau ditarget yang dipakai, diberikan berapa lama, sampai berapa lama, seperti itu ya. Ini adalah beberapa penelitian-penelitian yang sudah dipakai untuk kasus-kasus PJT ya, pemberian heparin, pemberian apa tadi aspilet ya, ini sildenafil citrate juga, kemudian pemberian ini diet nitrit ya, kemudian ada lagi ini PEGF gen terapi ya, hidrogen sulfat donors pemberian ini. Nah, ini masing-masing ada jalur-jalur, ini aspirin ya. Masing-masing ada jalur-jalur di mana dia bekerja. Tentukan dulu permasalahannya di mana. Jadi kalau misalnya kita ngomong permasalahannya di vaskuler, maka terapi-terapi heparin, aspirin, sildenafil citrate ini masih pada tempatnya, masih pada masuk akal. Tapi kalau permasalahannya adalah di antioksidan, maka nggak cocok. Ya. Maksudnya ada inflamasi yang besar, maka nggak cocok. Ya. Ini kalau misalnya masalahnya ini nitrit oksid donor atau diethyl nitrit, ini masih penting untuk masalah-masalah antiinflamasi atau masalah-masalah kurangnya asam amino. Cocok dikasih. Ya. Ini contoh aspirin heparin ya. Jadi kalau mau ngasih heparin, lihat dulu nih, ya. Ada penilaian lab untuk follow up ya. Misalnya mau pakai ini APTT, yang dipakai kan targetnya 1,5 kali kontrol. Saat kita melakukan heparin berapa, nanti diperiksa lagi, bila sudah sampai 1,5 kali kontrol, nah, baru terusin dosis tersebut. Sampai kapan? Sampai dianggap TBJ naik, misalnya gitu. Atau sampai persalinan. Boleh. Yang penting ada patokan-patokannya. Nggak bisa cuma ngasih begitu saja tanpa ada pantauannya, nggak ada targetnya gitu. Nggak, kasih aja gitu. Ini minum aja nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Nggak boleh. Ya. Mirip-mirip dukun jadi namanya. Ya. Sama ngasih zat besi, walaupun datamu adalah pakai data epidemiologi, tetap sampai kapan, berapa lama diberikan, menaikkan berapa dia, gitu. Itu harus tahu dulu. Ya. Baik, ini yang tadi ya, dietary nitrat supplementation. Ini sebetulnya model lain dari pemberian asam amino yang kan nitrat itu kan produk dari asam amino. Baik, ini juga beberapa penelitian statin, melatonin, kreatin, maternal, PEGF, gen terapi. Ini banyak diteliti untuk bisa memperbaiki. Boleh. Tapi belum semua bisa dikerjakan. Ya. Sildenafil citrate itu udah nggak dipakai lagi karena bikin hipertensi pulmoner. Jadi nggak dipakai pada janinnya. Tadinya dia memberikan menjanjikan, terutama untuk kasus-kasus kecil yang disebabkan oleh masalah vaskuler, gitu ya. Baik,
kasus. Masih cukup waktunya nggak nih? Jam berapa sekarang? 9.35, mungkin 5 menit ya dok. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya, kan lagi banyak nih kasus IUGR. Tadi malam ada 2 kasus IUGR. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Izin dokter, saya Iren dok, izin bertanya dokter Arya. Dok, mohon maaf kalau untuk ini pertanyaan mungkin agak awam dok, tapi saya juga sebenarnya agak kurang ngerti jawabnya dok. Jadi kalau hamil kembar atau triplet itu sebenarnya nutrisinya itu seperti apa ya dok pengaturannya? Kemudian sama kalau misalnya ada discordant twin misalnya dok, kita ngejar nutrisinya itu sebenarnya seperti apa ya dokter untuk mencegah supaya dia semakin parah gitu dok. Terima kasih dokter. Mau bayinya twins, mau bayinya single, maka nutrisi harus baik, kan gitu prinsip. Apa yang disebut baik? Jumlah, jenis, jadwal. Gitu ya. Terus kalau jumlahnya harus lebih banyak apa enggak? Secara teori iya, tetapi kita cukup melihat apakah si ibu mengalami kenaikan berat badan yang sesuai dengan yang direkomendasikan. Gitu ya. Misalnya ibu ini di awalnya underweight, maka kenaikan berat badannya harus 2 kilo. Maka mau dia single maupun twins tetap menggunakan target tersebut untuk segi jumlah. Kemudian jenisnya juga sama. Jadi kita nggak bisa bilang-bilang kalau yang twins harus lebih banyak gitu. Ya iya, kalau kenaikan berat badannya sudah sesuai, nggak perlu diperbanyak-banyak lagi. Dia artinya sudah tercukupi. Gitu ya. Terus gimana menaikkan berat badan pada kasus yang kembar apa tadi? Monodikorion apa namanya? Kembar diskordan. Kembar diskordan itu penyebabnya ada banyak. Ya. Salah penyebab satu lagi mengalami, satu lagi enggak. Bisa juga posisi dari tali pusatnya bermasalah. Sehingga kamu tidak bisa memperbaiki salah satunya. Saya memperbaiki yang kecilnya aja ya. Nanti bilang, ibu makan ini ya, tujukannya kepada yang B nih, karena yang A baik. Gitu. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Maka kamu memperbaiki secara umum nutrisi ibunya. Gitu ya. Menjaga jumlah, jenis, jadwal, dan kandungannya yang bersifat mikronutrien. Mikronutrien kadang-kadang susah untuk diperiksa kecuali dengan pemeriksaan lab. Kalau itu sudah terpenuhi, artinya kau sudah menjaga. Nggak bisa yang lain. Gitu ya. Baik. Mungkin pertanyaannya dok, kalau kita pasien dengan gemeli, apakah kurvanya sama dengan single? Karena ada beberapa yang mengatakan... Oh iya. Kalau kurva janinnya enggak. Kurva janinnya dianggap sedikit lebih turun. Tetapi tidak bisa dibilang sampai di bawah persentil 10. Kalau kurva bayinya sama. Karena ada beberapa orang yang mengatakan menggunakan kurva yang berbeda memang dikhususkan untuk yang gemeli, bukan untuk yang single. Yes, saya setuju. Itu memang betul. Cuma masalahnya penelitian mengenai kasus yang gemeli belum banyak, jadi kurvanya belum ada. Kan tadi saya bilang populasinya harus sama untuk bisa menilai. Maka kalau kita menggunakan populasi yang normal, menggunakan populasi, maksudnya pas kasus di gemeli digunakan di populasi yang normal, sebetulnya nggak cocok. Gitu. Cuma yang paling penting menggunakan kurva itu kan ACGEV, laju pertumbuhan. Jadi yang dilihat trajektorinya, bukan persentilnya. Ya. Jadi kalau kita lihat apakah ada pergeseran atau deselerasi dari laju pertumbuhannya. Seperti itu. Tapi kalau angkanya jelas dia lebih rendah. Karena populasi di Amerika saja antara satu negara bagian dengan negara bagian lain itu berbeda. Ada perbedaan kecil untuk persentilnya. Jadi kita harus sesuai dengan yang persentil. Gitu ya, Rim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, dokter. Silakan, ada yang mau tanya? Selamat pagi, dokter.
Selamat pagi dok, saya Dia dok. Izin bertanya dokter. Ya. Jika ada kasus dokter usia 34 minggu dokter dengan oligohidramnion, apakah harus dilakukan segera terminasi dan apakah tetap harus diberikan pematangan paru, dan untuk pematangan parunya apakah tetap dengan selama 2 hari atau diberikan dengan single shot. Kemudian kalau misalnya ada kasus yang kedua dokter 34 minggu namun tidak ada oligohidramnion atau tidak ada kelainan lainnya dan bisa dilakukan untuk konservatif, apakah perlu dilakukan pematangan paru terlebih dahulu, kemudian pasien boleh rawat jalan, atau pasien boleh rawat jalan dan dilakukan pematangan paru apabila ada indikasi terminasi gitu dokter. Terima kasih dok. Saya jawab cepat aja ya, nanti karena ada kasusnya bisa. Pematangan paru dilakukan jika kita memang punya pandangan pasien ini punya kemungkinan lahir lebih cepat atau di kondisi preterm. Jadi semua PJT punya kondisi ada kemungkinan lahir preterm, maka tidak salah dilakukan pematangan paru. Gitu ya. Untuk pematangan paru ya. Kemudian kalau tadi kamu bilang pada kasus yang oligohidramnion, ini ngomongnya PJT, PJT oligohidramnion, masuknya derajat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat dulu vaskulernya. Kalau vaskulernya normal, hanya oligohidramnion, itu artinya derajat 3. Gitu ya. Nah, derajat 3, di kasus preterm yang viabel, itu prinsipnya dilahirkan. Kapan dilahirkannya? Setelah persiapannya jelas. Misalnya kamu mau kasih pematangan paru, boleh. Pasangan paru, boleh. Ngomongnya oligohidramnion loh. Jadi artinya ICA-nya di bawah persentil 5. Karena kalau kamu bilang ICA-nya misalnya 10, itu belum tentu, atau 9 belum tentu. Ini ngomongnya oligohidramnion artinya dianggap ICA-nya di bawah persentil 5. 7, 8 gitu. Ya. Terus boleh nggak saya melakukan konservatif pada kasus ini? Ada syarat konservatif tadi. Kamu memperbaiki, misalnya. Nah, kamu bisa melakukan observasi. Boleh. Jadi kalau syarat-syaratnya terpenuhi, masih mungkin. Gitu ya. Ya, tapi secara prinsip kita tahu, oh iya, ada masalah. PJT dengan oligohidram. Beda kalau kamu bilang, ini ngomongnya beda lagi kamu bilang, ini kasus oligohidramnion tanpa PJT. Bayi ukuran normal, tapi oligohidramnion. Ini beda lagi. Beda-beda. Ya. Kita harus lihat oligohidramnionnya dalam satu proses yang menetap atau dia mengalami penurunan. Gitu. Gitu ya. Baik, aku terusin dulu deh. Ini nyonya 32 tahun PEB ya. Jadi ada 2 kasus 32 tahun PEB. Kalau kita lihat aja jelas suatu bentuk yang asimetrik ya. Kan jauh nih bedanya ya. Gitu. Ini beratnya 1432 minggu. Jelas PJT asimetrik. PEB. Ya. Maka lo lihat masukin grafik di bawah. Di bawah. Ya. Pakai 2 ini kita bilang PJT. PEB dengan PJT cukup untuk mengatakan PEB perburukan. Ya, karena PEB artinya hipertensi disertai adanya gangguan fungsi. Hipertensi disertai gangguan fungsi organ. Yang paling dinilai adalah fungsi organnya ginjal, maka proteinuria. Uterus juga organ. Jadi jika hipertensi disertai PJT itu ada masuk dalam kategori PEB karena ada hipertensi dengan gangguan organ uterus. Gitu ya. Mau dilahirin apa enggak? Kalau kita lihat, ini ada absent and diastolic. Mau dilahirin saat ini apa mau ditunda lagi? Kalau tadi yang kamu tanya, 34 minggu, kalau nggak ada absent and diastolic, boleh. Ya, siap-siap aja. Tapi kalau ini ada absent diastolic PEB, maka jelas lahirin. Ya, karena jelas suatu bentuk ini udah derajat 4. Satu step menuju derajat 5. Derajat 5 udah pasti irreversible. Jangankan bayi meninggal, janin ada kelainan organ yang irreversible, kita udah nggak mau. Gitu ya. Apalagi kalau janin meninggal. Ya. Boleh pematangan paru dulu nggak? Ini, kasus ini.
Karena kalau di luar negeri kan mereka masih pematangan paru dulu, baru habis itu determinasi. Baik. Enggak, kita langsung PIB-nya terkontrol nggak ya? Gitu ya. Kalau PIB-nya terkontrol, boleh iya, boleh enggak. Saya termasuk yang enggak. Alasannya apa? Karena kondisi hipoksia adalah stimulasi pematangan paru. Gitu ya. Nomor 1, kondisi hipoksia adalah stimulasi pematangan paru. Yang kedua, dokter perinatologi lebih takut dengan masalah-masalah kerusakan akibat iskemik daripada dengan masalah pematangan paru. Gitu. Ya. Jadi mau dikasih pematangan paru apa nggak dikasih pematangan paru, tetap sikapnya siap NICU. Ya. Saya memilih kalau udah kayak gini untuk dilahirkan lebih cepat. Gitu. Tapi kalau ada teman sejawat yang kasus kayak gini mau melakukan pematangan paru, saya nggak salah. Saya nggak salahkan karena emang ada prosedur tersebut. Ya, selamat dianggap terkontrol ya. Tekanan darahnya terkontrol. Ya, kalau satu lagi, kalau CTG-nya jelek. Ini kalau kayak gini CTG-nya flat gitu ya. Low variability, enggak, saya nggak matangkan paru lagi. Lahirkan segera. Gitu ya. Karena dia artinya udah meninggal tuh. Kan udah masuk dalam grade 5. Oke, terus ini berikutnya 31 minggu. Kalau kita lihat nih air ketubannya masih banyak nih. Banyak. Gitu ya. Ini kasus yang tadi ya, sesuai 27 minggu. Padahal dia 31 minggu. Ya. Kalau kita lihat DBP, lihat DBP-nya. Dari sini ke atas. Ini DBP nih. HC-nya dari sini ke sini. Ini nggak kurang-kurang nih DBP sama HC. Tapi kalau kita lihat AC-nya dari sini ke sini. Turun. Melewati 2 kuartil. TBJ jelas kurang. Ya. Lihat ini. Simetrik atau tidak simetrik. Dari bawah ke atas. Dengan 2 tanda ini saja cukup untuk menyatakan ini ada masalah berat. TJT. Ya. Lihat ICA-nya kalau gitu. Baik. Ya. Ini ICA-nya. ICA-nya bagus 10. Tapi ada absent and diastolik. Di usia 31 minggu. Ayo, kamu ngapain? Saya sesuai dengan yang tadi sampaikan, sikapnya lahirkan. Syarat ketentuan berlaku. Untuk bisa melahirkan ini butuh NICU. Ya, nggak ada NICU-nya, dok. NICU-nya nggak sempet. Semua pasien rumah sakit kepake COVID. Jadi nggak ada NICU. Nah, kalau nggak ada NICU, artinya kau keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Ya, nggak bisa. Artinya, boleh dilakukan konservatif sampai kondisi yang kita akan lahirkan lebih baik daripada kalau di dalam. Gitu ya. Karena ini kita lihat air ketubannya masih banyak, gitu. Masih baik air ketubannya, gerakannya juga masih baik, ya. Apalagi kalau CTG-nya ternyata tidak ada yang ominus, jadi masih boleh lakukan, gitu ya. Baik, tapi prinsipnya sebetulnya mau dilahirkan. Rim setuju nggak, Rim? Rim kadang-kadang nggak setuju sama saya nih. Iya. Ya. Baik, Dokter Rima bilang saya mau lakukan terapi dulu, perbaikan. Kalau absent enggak lah saya. Ya, kalau absent enggak. Ya, setuju ya, saya setuju. Jadi kalau absent kita nggak akan lakukan perbaikan lagi. Karena ini sudah masuk dalam satu tahap menuju tahap 5 ya. Ini usia 38 tahun, TBY 2.500. Ibunya jelas malnutrisi, kurus kering kerontang gitu, datang ke saya pada usia kehamilan 34 minggu. Ya, jadi saya tahu permasalahan bayi ini jelas bukan dari masalah vaskuler, dari masalah ibunya. Air ketubannya bagus, ini sedikit asimetrik tapi masih, ini tipis banget nih kulitnya. Ini pada usia 38 minggu. Dia datang sama saya dari usia 34 minggu. Jadi saya bisa lihat pertumbuhan nih. Dari awal ya bergeser dari sini ke sini. Kenapa saya nggak lahirkan di sini-sini? Saya tidak lahirkan di awal-awal. Karena saya masih mau memperbaiki. Ya, ada upaya memperbaiki dan mencapai aterm. Begitu 38 minggu semakin jelek, saya nggak nunggu 40 minggu lagi, saya lahirin. Gitu ya. Apakah dia bisa lahir pervaginam? Bisa. Ya. Ini bisa lahir pervaginam karena kondisi yang lainnya baik. Tidak ada tanda-tanda gangguan hiperperfusi. Tapi pasien ini disesar gara-gara ibunya nggak mau. Saya nggak mau lahir biasa, dok. Saya maunya sesar. Ini agak susah. Kenapa?
Karena lahir biasa butuh ibu yang meneran. Lah kalau ibunya nggak mau meneran, memang kita yang mau meneran. Gitu ya. Jadi saya sesar juga. Baik. Yang ini 29 minggu, TB-nya 1000. Ini dari segi TB-nya udah kecil. ICA-nya bagus, ini bagus. Asimetrik. Nih, seminggu kemudian kita lihat tidak bertambah. Ya, tidak bertambah. Mau diapain, ayo? PEB loh. PEB bukan sih? Ya benar, PEB. Tuh. Sorry. Ya. Ini boleh didiskusikan ya. Jadi kalau misalnya pasiennya terkontrol, PEB terkontrol, terus kita mau berusaha menaikkan berat badan, ada upaya-upaya ya. Boleh, tapi begitu dalam upaya tersebut, oh enggak bertambah nih. Dalam 1 minggu atau bahkan paling lambat 2 minggu, AC-nya tidak bertambah. Itu artinya di dalam kandungan tidak bisa mengakomodasi pertumbuhan. Ya, tidak bisa mensuplai, tidak bisa menjamin lagi si plasentanya, tidak bisa menjamin lagi apa yang dibutuhkan. Lahirin. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Karena usianya masih 29 minggu, kamu mesti cari, lucunya ada nggak? Ya. 29 minggu. Kalau ada nicu, lahirin. Ya. Di Indonesia permasalahan bukan cuma nicu. Nicu ada, duit nggak ada. Nah, kacau. Gitu ya. Baik. Ya. Lihat nih, dalam 1 minggu, air ketubannya dari sini terus ke sini. Ini udah suatu perburukan. Gitu ya. HCAC dari sini naik ke atas. Dalam 1 minggu. Baik. Udah, habis. Mau selesai kuliah. Apa dong? Poli sono. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada lagi nggak? Terus ada ini ya, ini kemarin nanya soal teknik pemeriksaan ya. Ini panjang ya teknik pemeriksaan, nanti dicari kapan lah kalau mau gitu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya menjawab yang kemarin aja nih, yang ditanya nih. Nih, mengapa saat ini tidak digunakan asimetrik? Jelas ya, jadi ini asimetrik ini bukan terminologi IUGR saat ini terminologi janin kecil. Ya. Jadi IUGR nggak pakai asimetrik. Dia hanya dipakai sebagai salah satu petunjuk bahwa adanya gangguan vaskuler atau gangguan nutrisinya bersifat karbohidrat. Bagaimana tata laksana IUGR di 34 minggu? Ini udah tadi ya. Apakah masih pada tempatnya melakukan intervensi diet? Nah, udah juga ya. Pada prinsipnya kalau nggak ada tanda bahaya boleh. Bagaimana penggunaan intervensinya? Nah, ini biopsy profile ya. Biopsy profile udah dibuktikan secara Cochrane ya. Tidak bisa ada meta-analisanya tidak bisa dipakai untuk menilai kondisi baik apa tidak pada kasus-kasus PJT. Nggak bisa. Jangan pakai biopsy profile. Ya. FDJP itu termasuk salah satu variasi dari biopsy profile. Saya sangat menghormati Prof. Gul, tetapi kalau Anda menggunakan FDJP pada kasus PJT nggak cocok. Ya. Bahkan kalau FDJP dipakai untuk kasus post-term nggak cocok. Dia hanya dipakai untuk kasus PEB. Gitu ya. Baik. Tip mudah periksa arteri uterina dan ductus venosus. Ductus venosus susah periksanya, perlu pelatihan. Arteri uterina gampang. Ya. Deketin aja ke serviks, lihat kiri kanannya, pakai color. Kapan IUGR terminasi? Ini udah jelas jawabannya. Kapan IUGR diterminasi? IUGR sudah pada waktunya diterminasi. Prinsip begitu. Kalau ngomong dia PJT, prinsipnya lahirin sebetulnya. Tidak diterminasi jika ada upaya-upaya perbaikan dan syarat ketentuan berlaku untuk menunjukkan bahwa dalam kandungan tidak ada bahaya. Gitu ya. Bagaimana mendeteksi end diastolik? Ini gampang. Ya. Ini teknik. Baik, kelainan jantung IUGR. Ini juga teknik pemeriksaan. Nanti kapan carinya ya. Baik, terus ini pada kehamilan didapatkan CPR kurang dari 1, apakah evaluasi yang tepat untuk terminasi monitoring kehamilan? Baik, CPR 01, kalau PJT dengan CPR kurang dari 1, artinya grade 3. Ya, grade 3. Kalau tidak ada permasalahan yang lain-lain, bukan absent end diastolik, nggak ada, kita masih bisa melakukan konservatif, terutama kalau dia preterm
non viable. Tapi kalau preterm non viable, lahirkan, siap-siap dilahirkan, gitu ya. Kecuali, ini ngomongnya kecuali tidak meyakinkan CPR-nya. Apa itu CPR tidak meyakinkan? Kadang-kadang CPR kurang dari 1, tapi tidak oligohidramnion. CPR kurang dari 1, tapi tidak ada tidak ada asimetrik. Nggak cocok. Karena nggak cocok, kita boleh melakukan pengawasan ketat dan pengulangan lagi. Ngomongnya kalau cuma CPR doang, gitu ya. Mengapa arus darah awal perubahan ductus venosus dan diikuti arteri uterina dan terakhir MCL? Ini salah total, pernyataannya tidak benar. Ya. Masalah bisa ditemukan pertama-tama arteri uterina, bisa juga ditemukan ductus venosus duluan, bisa juga MCA duluan, bisa juga. Jadi nggak ada yang siapa duluan muncul duluan. Kasusnya apa dulu? Ya. Kalau ngomongnya kasus PJT yang karena gangguan vaskuler dari awal, contohnya misalnya pada preeklamsi early onset, maka yang muncul pertama kali adalah yang ini, arteri uterina dulu. Ya, baru nanti ada masalah di arteri umbilicalis dan ductus venosus. Gitu. Kalau ngomongnya kalian nanya anatomi, maksudnya anomali ya, maka yang pertama temukan ductus venosus dulu. Gitu. Baru nanti belakangan baru arteri umbilicalis. Arteri uterina maka enggak. Gitu ya. Apakah penilaian CPR lebih superior dibandingkan dengan SDAU? Ini maksudnya superior lebih bagus gitu ya. Saya akan bilang iyalah. Kenapa? Saya bilang iya. Karena CPR punya 2 komponen. Artinya kalau kita menilai CPR, artinya kita paling nggak kita meriksa yang ada di otak. Sedangkan SDAU cuma meriksa arteri umbilicalis. Jadi ini lebih bagus. Gitu ya. Baik, itu udah pertanyaan dijawab. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya lagi? Ya. Mungkin mau menambahkan yang pertanyaan dia, Dok, tadi yang 34 minggu PJT tapi semuanya masih bagus, belum ada rencana untuk persalinan, apakah diberikan pematangan paru? Kita menambahkan pematangan paru profilaksis itu tidak ada ya. Kita memberikan pematangan paru kalau ada rencana persalinan dalam 7 hari ke depan. Kalau kita nggak tahu kapan ngelahirinnya, pematangan parunya nanti aja. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Sudah? Puas? Banyak nih. Ya, udah 3 hari, 3 kali kuliah. Oke, nanti kalau misalnya... Iya. Ya. Ada yang mau tanya lagi, Iren? Semuanya kira-kira ada 100 lebih slide dalam 3 hari. Jadi, nanti kalau mau ada topik lain, ya hubungin aja. Kasih tahu Rima deh. Rima kasih tahu saya. Kalau mau. Mau lah. Tergantung kondisi sih. Ya. Karena begini, topiknya banyak gitu, ada banyak banget. Dan masing-masing itu bisa panjang kita membahasnya, tergantung mau dibahas secara cepat saja gitu. Oh enggak, saya lebih suka diskusi dengan PPDS karena waktunya panjang. Kalau di PIT atau di seminar 30 menit cuma dapat yang singkat-singkat. Dianggap yang baca tahu. Kalau ini dianggap yang mendengarkan nggak tahu, jadi mesti detail. Itu kira-kira ya. Lagi. Oke, udah jam 10. Ya. Diakhiri dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi atau pengen topik apa lagi, silakan boleh diajukan saja. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Arya. Terima kasih, Dokter Rima. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama.